berlebihan, ya. Dan kita tahu semua yang berlebihan ini kurang baik. Jelas pelunggu perbedaan antara mubazir dengan israf. Nah, orang ini sepertinya dia melakukannya itu melakukan mubazir, bukan israf. Karena dia menggunakan istilah ahlaktu malal lubada. Aku membinasakan hartaku yang sangat banyak. Yes. Saking semena-menanya di dalam kehidupan dunia, ia kanggo meleleh dalam kehidupan dunia sampai dihambur-hamburkan hartanya. Ya, dalam perkara yang tidak boleh. Kemudian Allah mengatakan ayahsabu allam yarahu ahad. Ayahsabu, apakah dia menyangka? Apakah dia manusia ini menyangka allam yarahu, bahwa tidak ada yang melihatnya ahadun, siapapun. Kenapa hidupnya semena-mena seperti ini? Apakah dia menyangka tidak ada yang menguasainya? Itu ayat yang sebelumnya. Sedangkan ini, apakah dia menyangka tidak ada yang melihatnya? Berbuat semena-mena seperti itu. Siapa yang melihatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia tidak dilihat oleh manusia, maka dia tidak lepas dari penglihatan Allah. Innallaha kana 'alaikum raqibah, sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Nah, ini dia para jemaah sekalian. Kadang sebagian manusia memang bertindak semena-mena. Ya, maka ingat, hidup telik dunia ini ada aturan. Dan sebenarnya tidak ada yang namanya kebebasan mutlak, itu tidak ada. Ya, ada sebagian dengan ingin bebas mutlak, tidak ada sebenarnya. Sejelek-jeleknya negara tetap ada aturannya. Di Amerika kira-kira bebas mutlak tidak? Tidak. Pengedar narkoba ditangkap. Ada aturan. Ya, tidak bisa seseorang itu ingin bebas sebebas-bebasnya dalam, apalagi di dalam Islam ini ada aturan yang sangat jelas. Ya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam, bukankah naj'al, kami telah menjadikan lahu, baginya, ainain, dua mata. Ini diantara nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia, yaitu mata. Bahkan si angkun belik, nah jemaah sekalian, nikmat mata ini, apabila seseorang itu matanya dicabut oleh Allah, maksudnya buta, kemudian dia bersabar, maka tidak ada balasannya kecuali surga. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Hadis apa ini? Hadis Qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi, apabila aku menguji hambaku dengan dua hal yang dia cintai. Aku memberikannya ujian dengan dua hal yang dia cintai. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, yuridu ainaihi, maksudnya kedua matanya. Apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, fasabara, kemudian dia bersabar, awwadtuhu minhumal jannata, maka aku akan ganti kedua matanya itu dengan surga. Berarti ini nikmat besar mata ini. Ya. Makanya di sini di antara yang Allah ingatkan adalah alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata. Ini nikmat besar. Yang namanya nikmat itu diapakan jemaah sekalian? Diapakan? Disyukuri. Dan di antara cara mensyukuri nikmat, gunakan nikmat untuk melakukan ketaatan. Maka gunakan mata ini. Dendik semena-mena menggunakan mata. Dendik semena-mena. Ya. Yeah. Baik. Kemudian nikmat yang kedua yang Allah ingatkan, walisanan wa syafatain, dan juga lisan, wa syafatain, dan dua bibir. Lisan ini juga nikmat luar biasa. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq ketika menjelaskan tentang ujiannya Nabi Ayyub alaihi salam. Imam Ibnu Asakir mengatakan, innahu betuliya fi jasadihi bi anwa'in minal bala. Tubuhnya Nabi Ayyub ini diberikan penyakit oleh Allah yang luar biasa.
yaitu penuh dengan dud. Apa arti dud? Ulat. Ya, tapi disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Athir dalam kitabnya Al-Kamil fit Tarikh. Ya. Nabi Ayyub ini kalau dia akan melakukan ibadah maka dia lepaskan, dia butik. Arab, antum tahu butik? Ya, dia butik ulat-ulat itu dari tubuhnya. Kemudian kalau dia sudah selesai melakukan ibadah, maka dia pasang lagi sambil mengatakan kuli min rizkillah, silahkan makan dari rizki Allah. Allahu Akbar. Sabarnya Nabi Ayyub alaihi salam. Sebutkan oleh Ibnul Athir. Ya. Jadi, tetapi kenapa Nabi Ayyub dalam Al-Quran pada akhirnya Nabi Ayyub mengatakan Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa oleh kemudaratan. Nabi Ayyub akhirnya minta kesembuhan. Kenapa? Karena disebutkan oleh Imam Ibnul Athir, innama qala anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sebenarnya Nabi Ayyub ini sabar, dia nerima olet-olet di tubuhnya ini sabar. Tapi kenapa akhirnya dia mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah ditimpa mudarat, sedangkan engkau adalah Tuhan yang paling pengasih. Kenapa? Lamma wasalat dudu ila lisanihi wa qalbihi. Karena ulat ini jengkel melihat sabarnya Nabi Ayyub. Ya. Oletnya yang tidak sabar. Apa kata oletnya ini dalam sebagian riwayat? Kenapa orang ini kok kita sudah makan tubuhnya, kenapa dia masih sabar? Akhirnya mereka mengatakan, ayo kita makan lisannya. Nah, ini nikmat lisan. Walisanan. Kita makan lisannya. Wa qalbihi, dan kita makan hatinya. Hanya yang dua ini yang masih sehat di tubuhnya Nabi Ayyub. Kata Imam Ibnu Katsir. Hanya yang dua ini. Lisan dan hati untuk dia gunakan berzikir kepada Allah. Lisan menyebut Allah, hati mengingat Allah. Itu yang ingin diserang oleh dud ini. Oleh olet ini. Akhirnya Nabi Ayyub tidak mau, beliau pun mengatakan anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini menunjukkan nikmat lisan ini luar biasa, jemaah. Untuk berzikir kepada Allah. Maka dendek semena-mena menggunakan lisan. Ya, ada aturannya. Sebagaimana mata tadi itu ada aturannya, jangan semena-mena menggunakan mata. Begitu pula lisan juga ada aturannya. Dendek semena-mena menggunakan lisan. Kemudian nikmat berikutnya wasyafatain, dan dua apa? Dua bibir. Kira-kira seandainya kita tidak punya bibir meskipun punya lisan bisa ngomong? Nggak bisa. Ini juga nikmat luar biasa. Ya, syafatain. Makanya pernah beberapa kali kita sampaikan, disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya. Begitu pula At-Tabari dalam tarikhnya. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah itu, ya, orang Quraisy mengutus seorang utusan. Utusan yang diutus oleh orang Quraisy ini ahli berbicara. Ya cekat debat. Ya cekat ngeraos. Namanya Suhail bin Amr. Pintar sekali ngomong, makanya diutus oleh orang Quraisy. Setiap kali Nabi SAW berbicara, dia bantah. Contoh misalkan ketika yang menulis perjanjian Hudaybiyah yang jadi juru tulisnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW, tulis wahai Ali, min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Quraisy, dari Muhammad utusan Allah kepada orang Quraisy. Apa kata utusan Quraisy ini, Suhail bin Amr? Jangan tulis Rasulullah, jangan. Tulis min Muhammad anaknya Abdullah. Dari Muhammad anaknya Abdullah, jangan tulis dari Muhammad utusan Allah. Kenapa? Karena kalau kami tahu engkau utusan Allah, tidak mungkin kami memerangimu. Balagu bertahun-tahun kita perang ini. Kalau kami menerima engkau utusan Allah, tidak mungkin kami memerangimu. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, hapus wahai Ali. Ali bin Abi Thalib tidak mau, saya tidak mau. Berat bagi Ali bin Abi Thalib menghapus gelarnya Nabi SAW. Berat. Ya. Baik. Makanya keluar tiang dari pembahasan. Orang-orang Khawarij ketika memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, di antara alasan mereka memberontak adalah karena Ali tidak menggunakan gelar Amirul Mukminin pada saat itu.
Maka mereka mengatakan orang Khawarij, kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin. Kalau dia bukan pemimpin, apa arti Amirul Mukminin? Pemimpin orang beriman. Kalau dia menghapus gelarnya pemimpin orang beriman, berarti dia pemimpin orang kafir. Maka Abdullah bin Abbas ketika mendebat orang Khawarij, beliau mengatakan, Ali masih menghapus Amirul Mukminin, Nabi menghapus Rasulullah. Nabi menghapus Rasulullah, gelar Rasulullah itu. Ali bin Abi Thalib tidak mau. Akhirnya Nabi SAW yang menghapusnya. Beliau mengatakan, mana tulisan Rasulullah itu? Kan beliau tidak bisa baca. Ditunjuk ini. Beliau pun menghapusnya sambil mengatakan, aku Rasulullah meskipun tulisannya dihapus. Jadi, Dendek terlalu manja jemaah sekalian. Misalkan antum sedang ngisi kajian, gelar antum misalkan Doktor LCMA, kemudian tidak ditulis, nggak jadi ngisi kajian. Jangan. Ini Rasul alaihissalam. Aku tetap Rasulullah meskipun terhapus, kata beliau. Aku tetap Rasulullah. Antum tetap doktor meskipun dihapus, tidak ada DR-nya. Ya, antum tetap ada DR-nya di motor yang antum pakai. Nggak hilang. Baik. Yang terlalu manja. Ya. Apa yang saya sebut? Nah, Suhail bin Amr ini dia pandai sekali ngomong. Kemudian banyak ucapan Nabi SAW dibantah. Maka di dalam sirahnya Imam Ibnu Ishaq, Umar Ibnu Al-Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kebetulan Suhail bin Amr ini dia pandai bicara padahal bibirnya apa? Sumbing, pecah yang ini. Cuman kenapa dia pandai bicara? Ada dua giginya besar menutup sumbingnya itu. Dua giginya besar nutup sumbingnya sehingga bibirnya tetap tertutup. Ya. Lamun ini hilang nggak bisa dia bicara. Makanya Umar mengatakan dalam riwayatnya Imam Ibnu Ishaq, ya Rasulullah, da'ni anzi' thintai Suhail bin Amr. Ya Rasulullah, izinkan saya mencabut dua giginya itu. Kata Umar. Wa yadla' lisanuhu, supaya lidahnya keluar dari sana. Alurang be lidahnya keluar dari sana, wahai Rasul. Izinkan saya mencabutnya. Fala yakumu alaika khatiban fi mautinin abada, sehingga dia tidak bisa lagi membantah Anda kapanpun itu, enggak bisa. Anda izinkan saya cabut sekarang, kata Umar. Tapi Nabi SAW mengatakan, innahu asa an yakuma maqaman la tadhummuhu. Jangan, bisa jadi nanti dia akan berbicara dalam keadaan yang engkau tidak mencelanya. Maksudnya apa? Ternyata nanti Suhail bin Amr masuk Islam, dan setelah masuk Islam dia gunakan kepandaian berbicaranya ini. Ya, baik. Yang tiang ingin sampaikan di sini, nikmat syafatain. Apa itu? Bibir. Ya. Kalau dicabut oleh Umar, selesai Suhail bin Amr. Ya. Meskipun dia punya lidah, tetapi syafatain ini penting, bibir ini penting. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Alam naj'al lahu 'ainain? Bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata? Nikmat besar. Pelihara dia jamaah sekalian, jangan semena-mena pakai dua mata ini. Walisanan wa syafatain, dan lisan serta dua bibir. Wa hadainahun najdain. Dari dua nikmat atau tiga nikmat yang telah disebutkan, maka nikmat yang keempat ini yang paling besar. Wa hadainahu, dan kami telah menunjukinya an-najdain, dua jalan. Jalan apa itu? Jalan kebenaran dan jalan apa? Keburukan. Ya. Ini dia nikmat yang paling besar, lebih besar ketimbang nikmat mata, lebih besar ketimbang nikmat lisan, lebih besar ketimbang nikmat bibir. Yaitu ditunjukkan oleh Allah, ini yang benar, ini yang salah. Makanya disebutkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu pernah ditanya, ayyul fitani asyad? Wahai sahabat Nabi SAW, Hudzaifah, apakah musibah yang paling besar? Apa musibah yang paling besar? Maka Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, an ya'rida 'alaikal khair wasyarr, yaitu engkau berhadapan dengan kebaikan dan keburukan, fala tadri ayyahuma tarkab, tetapi engkau tidak tahu harus memilih yang mana. Ini musibah paling besar.
Kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini musibah paling besar. Di hadapan antum ini baik, ini buruk, tetapi antum tidak bisa mengambil salah satunya. Ya jelas yang kita ambil yang mana? Yang baik. Bingung mana yang saya mau ambil. Ini musibah paling besar. Maka nikmat paling besar adalah ketika kita ditunjukkan dua jalan ini. Ini yang benar dan ini yang salah. Ya, ini yang benar, ini yang salah. Nikmat besar. Lebih besar daripada nikmat apa? Mata. Karena ada orang yang begita tetapi tidak bisa melihat kebenaran. Makanya Allah katakan, fa innaha la ta'mal absar, yang buta itu bukan mata. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dadanya. Itu kata Allah. Banyak orang begita tetapi tidak bisa melihat kebenaran. Ya peteng doang. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Dulu saya mengenal seseorang yang kita belajar bareng. Ya di kampus dulu. Karena kita di kampus itu belajarnya 7 tahun. Ya. 2 tahun, ya 7 tahun. Selama 7 tahun itu kita bareng. Ketika kita akan tamat, kita akan selesai dari kampus, tiba-tiba beliau mengatakan, sampai saat ini saya belum tahu mana yang benar nih. Bayangkan. 7 tahun kita belajar di hadapan guru-guru kita, para masyayikh, menjelaskan kitab-kitab akidah, menjelaskan ini, fikih, usul fikih, dan seterus tafsir. Kita belajar. Ya. Tiba-tiba sebelum kita tamat, duduk bareng. Sampai saat ini saya belum tahu SIM B yang kena ini, yang mana yang benar ini saya belum tahu. Sallallahu salamata wal afiyah. Jadi jemaah sekalian, nikmat besar itu wahadainahun najdain ini. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Ini yang benar, ini yang salah. Dan ternyata setelah ditunjukkan antum bisa mengambil yang benar, semakin sempurna nikmat itu. Ya. Ketika antum ditunjukkan ini yang benar, ini yang salah, itu masih disebut hidayatul irsyad. Hidayah apa namanya? Irsyad. Sekedar hidayah ilmu. Tahu dah ini si benar, yang benar, ini yang salah, ini sekedar hidayatul ilmu. Tapi ada juga orang, dia sudah tahu hidayatul irsyad ini, dia tahu mana yang benar, mana yang salah, tetapi tidak bisa dia ambil yang benar. Betul yang maaf, rata-rata kita jamaah sunnah. Sekali lagi kita ulangi, rata-rata kita jamaah sunnah ini sudah tahu riba itu haram. Balagu selaput tak ketinggalan riba. Ndi. Kita sudah mengetahui ilmu mana yang benar, mana yang salah. Kita butuh hidayah yang kedua. Apa hidayah yang kedua? Hidayatul taufik, yaitu bimbingan dari Allah untuk mengambil yang benar dan menjauhkan yang salah. Karena belum tentu orang sudah tahu benar, sudah tahu salah, belum tentu dia mengambil yang benar dan meninggalkan yang salah. Kita butuh dua hidayah ini, hidayatul irsyad dan hidayah apa? Taufik. Dan itulah dia ihdinas siratal mustaqim itu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ustadz, kita kan wah Islam ini, kita sudah Islam, kita sudah bersunnah, kenapa masih membaca ihdinas siratal mustaqim? Bisa jadi hidayah yang kita dapatkan masih hidayah ilmu, bisa jadi. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Baik. Wa hadainahun najdain. Apa arti najdain? Dua jalan. Jalan apa itu? Kebenaran dan keburukan. Ya. Sambil dah belajar bahasa Arab deh. Najdain, ya, belajar bahasa Arab. Kemudian Allah mengatakan, "Fala qatahamal aqabah." Fala, seperti itu nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Nikmat mata, nikmat lidah, nikmat bibir, nikmat ditunjuki jalan yang benar, jalan yang salah, ditunjuki. Sebelum tiang lanjut, ini menjadi dalil para ulama. Wahadainahun najdain tadi kami tunjuki kepadanya dua jalan. Ini menjadi dalil para ulama bahwasanya sebagaimana kita mempelajari yang benar, pelajari juga yang salah. Belajar ida tauhid, belajar ida syirik. Aja. Kita pelajari mana tauhid, mana syirik.
Jangan hanya belajar tauhidnya saja, syiriknya tidak. Pelajari apa saja perbuatan yang syirik itu, pelajari. Sebagaimana kita belajar ini dia amalan-amalan sunnah, pelajari apa saja amalan-amalan yang bid'ah. Ya. Jadi ini dalil sebagian ulama bahwasanya sebagaimana kita mempelajari yang benar, pelajari yang salah, cuman tujuannya beda. Pelajari yang benar untuk diamalkan, pelajari yang salah untuk ditinggalkan. Sebagaimana perkataan seorang penyair Arab, "Arabtu syarra la li syarri lakin li tawaqqih." Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku lakukan, lakin li tawaqqih, tetapi untuk membentengi diri. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fih. Karena siapa yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, bisa jadi dia jatuh dalam yang salah dan menyangka dirinya benar. Nah. Kemudian Allah mengatakan, "Falaqtahamal 'aqabah." Maka ternyata dia manusia laqtahama, tidak mau menempuh al-aqabah, jalan yang sukar, jalan yang sulit. Manusia sudah diberikan banyak nikmat oleh Allah, tetapi ternyata dia tidak mau menempuh aqabah. Apa arti aqabah? Jalan yang sulit. Sebenarnya jemaah sekalian, secara bahasa Arab aqabah ini artinya jalan yang sempit ketika naik gunung. Itu arti aqabah secara bahasa. Ada ide wahtai gunung? Ada? Yang pernah naik gunung itu kadang ada jalan-jalan sempit, jalan-jalan sulit. Salah-salah injak bisa jatuh. Itu disebut aqabah. Aqabah secara bahasa Arab. Di dalam terjemahan Al-Quran, manusia tidak mau menempuh jalan yang sulit itu. Padahal sudah dikasih nikmat. Apa yang dimaksud jalan yang sulit di sini? Jalan menuju surga. Dek mele repot. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Begitu pula dalam lafaznya Imam Ibnu Hibban, "Huffatil jannah bil makarih." Jalan menuju surga penuh dengan hal-hal yang tidak disukai. Ya. Wa huffatin naru bisyahawat. Sedangkan jalan menuju neraka dipenuhi oleh syahwat. Apa itu syahwat? Keinginan jiwa. Zina, minum khamr, berjudi, taruhan, ngadu manuk. Semuanya ini disukai. Gibah. Gibah enak atau tidak? Jujur jemaah sekalian, enak atau tidak? Enak. Menggunjing orang, menyebut keburukan orang. Ya, ini enak. Jadi jalan menuju neraka ini penuh dengan yang disukai, sedangkan jalan menuju surga penuh dengan hal-hal yang tidak disukai. Itu yang disebut dengan aqabah di sini. Bahkan subhanallah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Subhanallah, antum perhatikan hadis ini. Ya. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Apa kata Nabi SAW? Lamma khalaqallahu al-jannata. Ketika Allah sudah selesai menciptakan surga. Allah sudah selesai menciptakan surga. Qala li Jibril. Maka Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Idhhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah lihat surga yang baru aku ciptakan. Fadhahaba, maka malaikat Jibril pun pergi melihat surga. Fanazara ilaiha, dia melihatnya. Thumma jaa, kemudian dia datang lagi menemui Allah. Faqal, lalu Jibril mengatakan, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika, demi keperkasaanmu, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Tidak ada orang yang mendengar tentang surga kecuali dia pasti ingin masuk ke dalamnya. Kenapa? Si angkun indahnya surga yang dilihat oleh malaikat Jibril itu. Kalau ada orang yang mendengar tentang surga ini ya Allah, maka dia pasti ingin memasukinya. Baik. Thumma haffaha bil makarih. Setelah itu Allah pun meletakkan hal-hal yang tidak disukai menuju jalan surga.
Kalau tadi sekedar surganya saja, belum ada rintangannya ini. Belum ada rintangannya. Iya. Sama seperti misalkan antum melihat seorang gadis cantik luar biasa. Sampai antum mengatakan siapapun yang melihat gadis ini pasti ingin melamarnya. Tiba-tiba bapaknya ngeri. Nah, ini di sini tempat makarihnya sekarang. Ketika melihatnya lah, dek nara orang yang melihat gadis ini kecuali pasti ingin melamarnya. Tiba-tiba ketika melihat bapaknya, tahu siapa bapaknya. La ilaha illallah. Nah, Allah pun meletakkan hal-hal yang tidak disukai menuju jalan surga itu. Thumma qala, kemudian Allah katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha. Wahai Jibril, sekarang pergi lagi, lihat surga sekarang. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Jibril pun pergi dan melihat surga setelah diletakkan rintangannya. Thumma ja', kemudian Jibril datang, faqal, kemudian mengatakan, ay Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika, demi keperkasaanmu dan kemuliaanmu, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun, aku khawatir tidak akan ada yang bisa memasukinya. Allahu akbar. Aku khawatir tidak akan ada yang bisa memasukinya. Si angkun rintangannya yang luar biasa. Itu yang disebut dengan aqabah itu. Falak tahamal aqabah. Ya, subhanallah. Jibril yang khawatir ini. Bukan siapa, Jibril. Aku khawatir tidak akan ada yang bisa memasukinya, ya Allah. Kemudian, falamma khalaqallahu an-nar. Setelah Allah menciptakan neraka, faqal, Allah berkata, ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha. Wahai Jibril, aku baru menciptakan namanya neraka, pergilah dan lihat neraka itu. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Jibril pun pergi dan dia melihat neraka. Thumma ja', kemudian dia datang lagi. Faqal, lalu berkata, ay Rabbi wa izzatik, wahai Tuhanku demi kemuliaanmu dan keperkasaanmu, la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Ya Allah, tidak ada orang yang mendengar tentang neraka yang mau masuk ke dalamnya. Siapa saja yang mendengar tentang neraka yang engkau baru ciptakan, pasti tidak ingin masuk. Pasti dia ingin masuk. Baik. Fahaffaha bisyahawat. Setelah itu Allah meletakkan di jalan neraka hal-hal yang disukai. Baru setelah itu Allah katakan, ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha. Wahai Jibril, sekarang pergi lagi ke neraka, lihat. Jibril pun pergi, fanazara ilaiha, dan melihatnya. Thumma ja', kemudian dia balik, faqal, ay Rabbi wa izzatik, wahai Tuhanku demi keperkasaanmu dan kemuliaanmu, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Aku khawatir tidak akan ada seorang pun kecuali masuk ke dalamnya. Nah, ini dia jemaah sekalian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, setelah Allah berikan nikmat, falaqtahamal aqabah, kenapa tidak mau menempuh jalan yang sukar itu? Kenapa kok malas-malasan? Ya. Jelas ini? Nah, jadi ada perjuangannya. Surga ini terlalu mahal untuk kita dapatkan dengan cara berleha-leha. Ya. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tarumul khulda thumma tanamu, yagusul bahra man talabal la'ali. Engkau mengharapkan bisa kekal di dalam surga, thumma tanamu, kemudian tidur-tiduran. Yagusul bahra man talabal la'ali, kata Imam Syafi'i, orang yang ingin mencari mutiara maka dia harus menyelam ke dasar lautan. Jadi butuh perjuangan. Kalau mutiara dunia saja sampai nyelam ke dasar lautan, apalagi mutiaranya surga, apalagi nikmatnya surga. Makanya lucu jemaah sekalian, tarumul khulda thumma tanamu, Anda mengharapkan kekal dalam surga kemudian sambil tidur-tiduran. Nih. Ya. Ingin berada di barisan terdepan di surga, lagu salat jamaah masbuk terus. Nabi SAW pernah melihat sekelompok sahabat, ya telat-telat terus sahabat ini, beberapa sahabat, ya telat-telat terus salat jamaah. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Apabila suatu kaum senantiasa telat-telat, maka Allah akan menelat-nelatkannya. Sebagian ulama mengatakan, maksudnya kalaupun mereka masuk surga, mereka akan telat-telat masuk surga. Cuman ada juga sebagian orang, kalau kita sampaikan hadis ini, kalau antum telat-telat, bisa jadi akan ditelat-telatkan nanti. Apa katanya? Gak apa-apa telat-telat, yang penting masuk, katanya. Ini repot yang seperti ini. Ngumbe cara antagin bebadak Malik. Gimana cara kita ngasih tahu? Ya, gak apa-apa.
Ya gak apa-apa telat-telat, yang penting masuk katanya. Ini ngeri ini. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa itu aqabah, jalan yang sukar yang kita dianjurkan menempuhnya karena itu jalan surga. Allah katakan, "Wa ma adraka mal aqabah?" Wa ma adraka, tahukah Anda, tahukah engkau, mal aqabah, apa itu aqabah? Jalan sukar itu, fakku raqabah. Yang pertama adalah fakku, memerdekakan raqabah, budak. Ya. Ini sulit. Kenapa? Karena harus membutuhkan apa? Harta. Dan lebih sulit lagi di zaman kita. Kenapa? Bukan hanya harta yang dibutuhkan, tapi budaknya juga kita butuh. Ada tidak budak sekarang? Gak ada budak. Dendek dah anggap pembantu itu budak ya, jangan. Ya, karyawannya dianggap budak, tidak, itu orang merdeka. Ini kita bicara budak. Kalau di zaman Nabi SAW, kalau di zaman dulu memerdekakan budak itu sulit, butuh uang, butuh harta. Kalau di zaman kita semakin sulit karena butuh harta dan butuh budaknya. Antum punya harta tetapi budaknya mana? Maka fakku raqabahnya nggak bisa. Fakku raqabahnya, memerdekakan budaknya nggak bisa. Ada satu hadis, ya subhanallah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Marjanah. Sa'id bin Marjanah atau Murjanah, annahu sami'a Abu Hurairah yaqul. Sa'id bin Murjanah ini dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam kepada Sa'id bin Marjanah. Kemudian Sa'id bin Marjanah ini dia menyampaikannya kepada orang-orang. Apa hadis Nabi alaihi salatu wasallam? Man a'taqa raqabatan mu'minatan, barang siapa yang memerdekakan seorang budak yang beriman. Siapa yang memerdekakan seorang budak yang beriman, a'taqallahu bikulli irbin minha irban minhu minan nar. Allah akan bebaskan setiap tubuh orang yang memerdekakan budak itu, Allah bebaskan dari api neraka. Ya, siapa yang memerdekakan budak yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan orang yang memerdekakan budak itu, dimerdekakan setiap anggota tubuhnya dari apa? Dari neraka. Ketika Sa'id bin Marjanah menyampaikan hadis ini, ternyata di antara yang mendengarkannya adalah Ali ibnul Husain bin Ali bin Abi Talib, yang diberikan gelar dengan gelar Ja'far as-Sadiq. Ya. Ali ibnul Husain, di bawah cucu itu apa? Apa? Cicitnya Nabi alaihissalam. Al-Husain cucu Nabi alaihissalam. Husain, saudaranya Hasan. Husain ini dia punya anak namanya Ali, sama seperti bapaknya Ali. Makanya Ali ibnul Husain bin Ali bin Abi Talib. Ternyata Ali ibnul Husain ini dia mendengar hadis itu dari Sa'id bin Marjanah. Dia mengatakan, anta sami'ta hadza min Abi Hurairah? Betul engkau dengar hadis ini dari Abu Hurairah? Betul? Faqala Sa'id, na'am. Sa'id bin Marjanah mengatakan iya. Faqala Ali bin al-Husain li gulamin lahu afraha gilmanihi. Maka langsung Ali ibn al-Husain ini memanggil budaknya yang paling mahal. Dia panggil. Namanya Mutrab. Apa kata dia? Idhab, pergilah engkau wahai Mutrab, fa anta hurrun liwajhillah. Sejak saat ini engkau merdeka di atas wajah Allah. Antum lihat, langsung dipraktikkan. Ya, langsung dipraktikkan fakku raqabahnya itu. Betul engkau dengar hadis ini dari Abu Hurairah? Betul. Siapa yang memerdekakan budak, Allah merdekakan dia dari api neraka. Langsung dia panggil budaknya yang paling mahal. Sampai dikatakan oleh para ulama, budaknya itu sampai pernah ditawar asyratu alaf dirham, 10.000 dirham. Pada saat itu banyak ditawar, tapi dia nggak mau. Justru dia merdekakan dengan percuma. Kenapa? Dia ingin mendapatkan keutamaan itu. Ya. Baik. Bisa tidak kita ini? Baik.
Siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah bangunkan untuknya istana dalam surga. Datang orang, datang seseorang minta sumbangan masjid. Ini darah ini katanya. Makanya palak tahamal aqabah. Kenapa tidak mau menempuh jalan yang sukar ini? Apa jalan sukar yang pertama? Fakku raqabah, merdekakan budak. Ya. Allahu akbar. Masih ada, ternyata belum selesai kita dari surah Al-Balad, masih ada lanjutannya. Sudah masuk atau isya ya? Insyaallah nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, yang endang maaf atas segala kurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Bisa antum dengar suaranya?
thayyiban nafi'ah. Di sini ada pertanyaan. Tip-tip apa untuk jaga mulut dan mata, terutama kita di jalan raya yang semua kita lihat. Yang namanya ghaddul basar, menundukkan pandangan, itu maksudnya adalah tidak melihat yang haram. Itu maksudnya. Bukan maksudnya ghaddul basar antum itu terus nunduk. Apalagi sedang bawa motor. Jangan nunduk terus gini, enggak ngelihat, enggak. Tapi yang dimaksud ghaddul basar, menundukkan pandangan, adalah jangan melihat yang haram. Lihat sudah biasa, tapi nanti ketika mata melihat yang haram langsung palingkan dia. Itu namanya ghaddul basar. Ya. Ketika ternyata tidak sengaja mata kita melihat yang haram, langsung palingkan dia. Pindahkan dia. Itu namanya ghaddul basar. Ya. Kalau saya tidak khilaf di sini, Imam Ibnu Katsir membawakan satu riwayat. Saya bacakan untuk antum riwayat ini ya. Antum ingin cepat pulang, hujan ya? Tunggu, sabar aja lah, sabar ya. Hujan juga ini. Baik. Disebutkan dalam sebuah riwayat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, anak manusia, qad an'amtu 'alaika ni'aman 'idhaman la tuhsa 'adaduha, aku telah memberikanmu nikmat yang besar yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Wala tutiku syukraha, engkau tidak bisa mensyukuri semuanya, saking banyaknya. Kemudian, wa inna mimma an'amtu 'alaika, di antara nikmat yang aku berikan kepadamu, an ja'altu laka 'ainain tanzuru bihima, aku jadikan untukmu dua mata untuk engkau melihat. Ini di antara nikmat, aku jadikan untukmu dua mata untuk melihat. Wa ja'altu lahuma ghita'an, dan dua mata itu aku buatkan penutup. Apa penutupnya? Kelopaknya ini. Penutupnya. Bukan hanya matanya, penutupnya ini juga nikmat. Ya, penutupnya ini juga nikmat. Ketika antum sedang bawa motor malam hari, kemudian ada lampu motor di depan nembak antum, kalau nggak ada penutupnya, kacau kita. Makanya penutupnya ini juga nikmat. Matanya nikmat, penutupnya juga nikmat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fanzur bi'ainaika ila ma ahlaltu laka. Maka gunakanlah melihat dengan dua matamu itu apa yang aku halalkan. Wa in ra'aita ma harramtu 'alaik, kalau engkau tiba-tiba melihat sesuatu yang haram tidak sengaja, fa'atbik 'alaihi ma ghita'ahuma, gunakan penutupnya saat itu. Ini dia. Ini dia ghaddul basar itu. Ini dia. Paham antum ya? Jadi bukan maksudnya terus nunduk gini, enggak. Kalau ulama salaf dulu iya. Sebagian ulama salaf memahami ghaddul basar, menundukkan pandangan dengan menundukkan kepala. Bahkan diriwayatkan ada sebagian ulama salaf ketika berjalan sampai dia jatuh ke dalam lubang. Karena dia nggak lihat saking nunduknya. Ada juga di antara mereka berjalan sampai nabrak onta di depannya. Ya, bagi kita nggak bisa seperti ini. Ya sudah. Ketika tidak sengaja melihat yang haram langsung palingkan. Alhamdulillah, saya sering terbangun sholat malam, alhamdulillah. Tapi waktu zikirnya saya nggak pakai baju karena cuaca yang panas. Apakah zikir saya diterima? Para ulama mengatakan di antara adab zikrullah itu adalah kita berzikir dalam keadaan yang terbaik. Kita berzikir dalam keadaan yang terbaik. Apakah zikirnya diterima? Wallahu a'lam, masalah diterima itu ini kita tidak tahu. Sampai Umar Ibn Khattab mengatakan, kalau saya tidak khilaf Umar Ibn Khattab, seandainya saya tahu ada satu solat saya diterima oleh Allah, seandainya saya tahu ada satu solat saya diterima oleh Allah, maka itu lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Ini kelasnya Umar. Jadi kalau masalah apakah diterima, antum berzikir berkelombas itu, ya, maka wallahu a'lam. Tapi lain kali
Kalau cuacanya panas, tetap gunakan baju ketika berzikir, nyalakan kipas. Itu solusinya. Jangan lepas baju, nyalakan kipas, itu solusinya. Ya, wallahu taala a'lam wa a'lam. Apakah tidak syirik orang yang menggibah temannya di depan mimbar? Apa yang dimaksud syirik di sini? Menyekutukan Allah? Lah, ya. Dan seorang para ulama kadang menyebutkan sesuatu yang tidak baik tentang seorang mimbabit tahdzir, sebagai bentuk tahdzir dan tadzkir, peringatan. Ya. Sebagai bentuk peringatan. Saya tidak tahu apa yang maksud syirik di sini. Apakah syirik menyekutukan Allah itu? Dan tentunya kalau yang ini tentunya tidak. Ya. Bolehkah membuat lem olahraga di depan teras masjid selama dia tidak berada di halaman masjid? Insya Allah tidak mengapa dan juga tidak mengganggu selama dia tidak berada di area masjid dan tidak mengganggu. Bagaimana sikap kita agar bisa mengikuti para sahabat dalam memerdekakan budak, karena tidak ada budak di zaman ini? Ya. Mau gimana lagi ya? Nggak ada budak. Maka cara kita adalah merdekakan diri kita. Bukankah Nabi SAW bersabda, kullun nasi yagdu, setiap orang di pagi hari keluar dari rumahnya, fabai'un nafsuha, dan mereka pun menjual diri mereka. Ada yang menjual dirinya kepada Allah, ada yang menjual dirinya kepada syaitan. Yang menjual dirinya kepada Allah, famu'tikuha, dia pun memerdekakan dirinya dari api neraka. Yang menjual dirinya kepada syaitan, au mubikuha, dia pun membinasakan dirinya. Ya, maka kalau tidak ada budak, merdekakan diri kita dengan melakukan ketaatan. Jadi dendek jamaah sekalian, sindek nara iya petanda, amalan siara endek dah gawe iya, dendek. Iya. Si wahara ini kadang, makanya sering tiang katakan, sebagian orang terus menanyakan apa hukum solat tasbih. Solat tasbih ini ulama berbeda pendapat. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Lajnah Daimah, rata-rata mereka mengatakan solat tasbih tidak disyariatkan. Bahkan Lajnah Daimah mengatakan bid'ah. Ya. Sebagian ulama seperti Syalbani mengatakan sunnah. Khilaf ulama. Itu terus yang ditanyakan. Masih ada solat duha. Solat tasbih ditanyakan, solat duha nggak pernah. Solat tahajud yang sudah jelas sebagai solat sunnah paling afdol tidak. Jadi gawean siara kah? Dende nyari-nyari yang baik. Saya pernah dengar katanya setiap doa kita yang belum dikabulkan Allah akan digantikan dengan ampunan, dengan diampuninya semua dosa. Apakah itu benar? Kata beliau, saya pernah dengar. Maka saya katakan, saya belum pernah dengar. Mohon maaf, saya belum pernah dengar. Ya. Silahkan antum tanyakan sama ustadz yang juga pernah dengar. Kalau saya pribadi belum pernah dengar. Dan apakah Allah akan membalas setiap tindakan orang yang menzalimi kita? Ya, Allah Maha Adil. Kalau seandainya kita yang dizalimi tidak memaafkan, maka urusannya sampai hari kiamat. Urusannya sampai hari kiamat. Ya. Tapi jamaah sekalian, ya, Imam Ahmad rahimahullah, antum tahu beliau disiksa gara-gara mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Disiksa selama 3 generasi khalifah beliau disiksa. Setelah datang khalifah yang keempat, maka Imam Ahmad pun dibebaskan karena khalifah yang keempat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad ditanya, selama beliau di penjara, disiksa, dicambuk dan seterusnya, beliau ditanya, apakah antum sudah memaafkan orang-orang itu yang menyiksa antum selama 3 periode itu? Antum maafkan tidak? Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah.
Imam Ahmad mengatakan, apa manfaatnya bagi saya kalau saya tidak memaafkan mereka, kemudian mereka akan dihukum oleh Allah pada hari kiamat? Apa manfaatnya untuk saya? Saudara saya akan disiksa oleh Allah gara-gara saya tidak memaafkan kesalahannya. Apa manfaatnya untuk saya? Apa manfaatnya? Subhanallah. Maka kalau ada yang menzalimi kita, kalau bisa dimaafkan, maafkan saja. Maafkan. Tetapi kalau memang dia, kalau dimaafkan terus-menerus orangnya, maka silahkan hukum dia, tuntut dia di dunia. Jangan sampai nuntut dia pada hari kiamat. Seperti kata Imam Ahmad, itu apa manfaatnya? Saudara kita disiksa oleh Allah gara-gara dia punya kesalahan kepada kita, kemudian kita tidak maafkan. Di sini ada pertanyaan satu lagi dari jamaah yang mengikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa seorang ibu bisa terkabul untuk anaknya, namun sang ibu belum memenuhi salah satu faktor atau syarat pengabulan doa? Walaupun demikian, apakah tetap dikabulkan? Ya, tetap syarat dikabulkan doa itu harus terpenuhi tetap. Ya, syarat dikabulkan doa tetap harus terpenuhi. Di antara doa yang mustajab, Nabi SAW menyebutkan 3. Kata beliau, salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 macam doa yang mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua. Yang kedua, da'watul musafir, doa musafir. Yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Tapi dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan tentang seorang musafir. Seorang musafir rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu. Dia mengangkat tangan berdoa sambil mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Musafir doanya mustajab. Tapi dalam hadis lain, ada musafir berdoa dalam keadaan seperti itu. Butuhnya kepada Allah luar biasa. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu. Tapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaian yang dipakai juga haram. Wa gudziya bil haram, dan selalu kenyang dengan harta yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Padahal doa musafir mustajab. Berarti tetap syarat dikabulkan doa ini diperhatikan. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini dia. Udah enggak ada ya? Ini dia apa yang bisa kita. Ada lagi? Terakhir kah? Hadiah Fatihah kepada almarhum. Yeah. Apa dasarnya kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai, dan apa dasarnya kita tidak mengikuti pendapatnya Imam Hambali yang mengatakan sampai? Kemudian kalau sesama hidup, misalnya anak kita pergi sekolah, berangkat mondok, kita doakan dengan menghadiahkan bacaan Fatihah. Atau kita menanam pohon kelapa, kita baca suratul Fatihah. Seperti itu. Baik. Yang pertama tentang menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran secara umum. Al-Quran mau Al-Fatihah ataupun yang lain, dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Ulama kita berbeda pendapat, tetapi Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Ya. Ulama yang lain seperti mazhab Hambali mengatakan sampai, Imam Syafi'i mengatakan tidak. Apa dasarnya? Kenapa kita mengambil pendapatnya mazhab Syafi'i? Kenapa? Dasarnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah An-Najm Allah berfirman, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya sendiri. Hasil usahanya sendiri. Ini bacaan bukan bacaan dia. Dia sudah meninggal. Ini bacaan orang lain. Dan Allah mengatakan seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya sendiri. Kecuali kalau dia yang menjadi sebab orang itu berbuat ketika dia hidup. Ya. Dia yang menjadi sebab orang berbuat. Misalkan dia pernah mengajarkan orang kebaikan selama dia hidup,
Kemudian orang itu terus melakukan kebaikan tersebut. Dia pernah mengajarkan orang tentang tata cara sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lalu orang itu selama dia sholat selalu menggunakan tata cara sholat Nabi SAW yang dia pelajari dari orang tersebut. Maka ini tetap dapat pahala karena ada hadisnya juga. Ya, kan apabila mati seorang manusia, seluruh pahalanya terputus kecuali dari berapa? 3. Di antaranya adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa kita mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah pun ditanya, bagaimana dengan haji? Ada orang tua kita meninggal dunia, kita badalkan dia, kita haji badal, sampai atau tidak? Sampai. Ya. Bagaimana dengan sedekah? Orang tua kita meninggal dunia, lalu kita bersedekah, kita niatkan pahalanya untuk orang tua, sampai. Itu sampai. Nah, kenapa yang ini tidak sampai? Haji sampai, sedekah sampai. Imam Syafi'i mengatakan karena haji, badal haji dan sedekah ada dalilnya. Yang ini tidak ada dalilnya. Kemudian beliau mengatakan wababul kurubat, masalah ibadah la yuktasaru fihi alal adillah, batasi dia pada dalil. Masalah ibadah batasi pada dalil, la yutasarrufu fiha bi anwa'il aqisati wal ara', jangan mainkan akal-akalan, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini dia. Baik. Masih ada yang kedua tadi. Kalau anak kita berangkat sekolah kemudian kita melepaskannya berangkat sambil membacakan Fatihah, apakah ini bagaimana yang seperti? Tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Ya. Nabi SAW ketika melepas para sahabat untuk berangkat perang, bukan berangkat sekolah, bukan. Berangkat perang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika melepaskan mereka berangkat perang, beliau mengatakan, Ugzu bismillah, berangkatlah kalian dengan nama Allah. Fi sabilillah, niatkan untuk berperang di jalan Allah. Ya. Itu yang beliau ucapkan, bukan bareng-bareng baca juga. Enggak ada itu, ya. Jadi ongkat Imam Syafi'i tadi, cukupkan diri dengan dalil, ya. Tapi ini sekali lagi masalah khilaf di kalangan para ulama, ya kita hormati. Kalau ada yang mengambil pendapat lain, tapi kita tetap berpegang dengan ini, insyaallah ini yang lebih kuat dalam masalah ini. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Masih ada terakhir, ini kanggo rumbuk Malik. Ya. Tujuannya untuk menghibur. Yang geropak, ilah. Stand up comedy untuk menghibur, ngono. Oke. La ilaha illallah. Baik. Yang pertama, apa alasannya kenapa kita dilarang menggunakan harta berlebihan padahal dalam perkara yang sebenarnya boleh? Yang pertama, segala yang berlebihan itu tidak baik. Itu yang pertama. Segala yang berlebihan itu tidak baik. Apapun itu yang berlebihan tidak baik. Makan berlebihan baik atau tidak? Ya. Jadi biasanya misalkan pelungguh biasanya makan 1 piring, tiba-tiba pelungguh paksakan 5 piring. Baik atau tidak? Lamun daging kungku, lelah kita bernapas. Semua yang berlebihan tidak baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harta kita ini ada pertanggungjawabannya. Harta itu pertanyaannya 2. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan harta, min aina iktasabahu, dari mana antum dapatkan? Dari mana pelunggu dapatkan, halal atau haram? Ternyata halal. Masih ada pertanyaan yang kedua, wa fima anfaqah, untuk apa digunakan? Setiap penggunaan harta itu ada pertanyaannya nanti. Setiap penggunaan itu. Makanya kalau antum ingin beli sesuatu itu, pikirkan. Antum sudah siapkan jawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum siapkan jawabannya di hadapan Allah. Apapun yang kita ini. Nah, ini dia. Adapun yang kedua, tentang orang yang geropak untuk menghibur orang lain. Kalau memang orang yang dihibur tersebut memang butuh kepada geropaknya, dia senang ya, kebetulan tiang ini ndarangan tiang raos, ida ke ngeraos kah? Ya, hibur tiang. Mudah-mudahan yang penting ucapan dia itu ucapan
yang bagus, ya. Ucapan yang bagus. Jangan sampai menghibur itu dengan cara berbohong. Dibuatkan cerita-cerita lucu. Dulu saya pernah begini padahal tidak pernah. Yang penting orang ini terhibur. Ya. Yang penting orang ini terhibur. Nabi SAW mengatakan, wailun liman yuhadditsun nas fayakdzib liyudhikahum. Kecelakaan bagi orang yang berbicara kepada manusia lalu dia berbohong hanya untuk membuat mereka tertawa. Wailul lahum, kecelakaan baginya. Wailul lahum, kecelakaan baginya. Ya. Jadi kalau pembicaraannya masih bagus, insya Allah tidak mengapa. Yang tambahkan sedikit saja. Nabi SAW pernah dikelilingi oleh istri beliau. Jumlahnya 9 yang masih hidup. Dan semua mereka minta tambahan nafkah. Siwak dengan, bayangkan. Kita sekik doang ini ngendeng perombok nafkah, la ilaha illallah, penang luar biasa. Ini 9 orang keliling. Ini nanti antum baca di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Mereka keliling. Nabi SAW sampai cemberut pada saat itu, marah. Ya, tapi istri beliau keliling semuanya. Sampai tidak ada yang berani masuk menemui Nabi SAW. Abu Bakar tidak berani masuk karena Nabi sedang marah gara-gara ini. Ya. Tidak ada yang berani masuk. Umar ibnul Khattab melihat beberapa sahabat kumpul di depan rumah Nabi SAW. Ada apa ini? Ada apa ini? Kata sahabat yang lain, Nabi SAW sedang tidak enak hati. Ya, sedang tidak enak hati. Umar tidak tahu apa masalahnya. Sahabat di luar tidak tahu. Tapi yang mereka tahu, Nabi sedang tidak enak hati di dalam rumah ini. Apa kata Umar ibnul Khattab? Saya akan masuk ke dalam dan saya akan berbicara kepada beliau untuk menghibur beliau. Ya. Maka Umar pun masuk. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya datang ke sini, tadi di rumah istri saya minta tambahan nafkah. Tertawa Nabi SAW. Kenapa? Ya pada nasib baik. Jadi kalau insyaallah boleh ya. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.